Kan gue kejar-kejar. Tapi bukan yang fighting aku balas fighting itu. Udah deh, lu stop deh. Ini mah mulai spoiler lah. Di sini Aliando berperan sebagai Bara. Bara ini adalah salah satu antagonisnya di film di series Cinta Mati, dan bersama protagonisnya, dan dia adalah mangsa saya. Di sini karakternya adalah cowok yang sangat berbahaya untuk didekati dan red flag bisa dibilang, atau toxic. Kalau aku sih sebagai Alea di sini nggak jauh-jauh dari anak SMA, anak 17 tahun, anak yang masih polos, balerina juga. Tapi karena ada satu kejadian yang dimana dia jatuh cinta sama satu lelaki, yaitu Bara. Di situ mulai semua hal-hal yang menegangkan, teror-teror yang menegangkan di sini. Dari pengalaman ke pengalaman, karena kita sering bertemu orang-orang ya, dari yang bad atau dari yang menurut gua dia bad atau ada yang good gitu ya. Mungkin dari filter-filter itu gue bisa menilai karakter mana yang cocok dan untuk digabungkan menjadi karakter Bara gitu ya, dari pengalaman, tapi mungkin itu bisa diambil perlahan-perlahan. Lalu meriset beberapa penyakit psikologi yang menurut gue berhubungan dengan yang namanya obses gitu, dan lama-kelamaan dan gue menemukan apa itu penyakit yang namanya obses gitu. Dan gue akhirnya menemukan itu. Semua karakter tuh isinya berat-berat banget. Punya bebannya masing-masing. Punya bebannya masing-masing karena psikologis ya. Iya. Sebulan dari si Rindy pada sebulan, udah plus balet juga sih. Jadi kalau reading juga, jadi gue ketika menerima Jadi ketika menerima skrip ini juga gue langsung, gue paham nih arahnya kemana skrip ini. Jadi apa yang akan orang tonton pun gue paham apa yang akan orang ini dapatkan gitu. Dan ini tontonan yang menurut gue skrip yang luar biasa, dan mungkin jarang ada yang mengulik. Ketika gue skrip ada beberapa adegan-adegan yang sangat menyeleneh, tapi itu untuk diambil pelajarannya, dan ini mungkin bukan untuk 13 tahun ke atas. Karena seriesnya ini belum pernah gue mainkan sebelumnya. Jadi ini mungkin series pertama yang gue dimana berperan menjadi leadnya di sini. Dan kalau sebelumnya series gue bukan leadnya, tapi ini adalah series lead pertama gue. Maisha udah pernah main bareng, saat itu judulnya DCTV. Itu sinetron ya, jadinya udah pernah project. Tapi waktu itu, maaf ya, jadi waktu itu Aisyah juga masih kecil banget, ya gue juga segini lah. Jadinya pernah main bareng, jadi nggak begitu sulit. Dan Aisyah juga sering main sama adik-adik gue juga, dekat sama keluarganya. Jadi pas lah mau apalagi nih gak usah aneh-aneh deh lu. Wah, pelawak gini, lu cocoknya jadi pelawak aja, gak usah enggak, gue serius kok, serius banget. pelawak gak dikerja. Itu sih gampang untuk ngebangun chemistry-nya sama Bang Ali dan pemain-pemain yang lainnya juga, karena Bang Ali dan pemain-pemain yang lain tuh sangat open sih, open banget. Terbuka. Gimana bukanya? Oh begini bukanya. Ada coachnya, tapi kan di GGS kan GGS itu kan fights. Jadinya mungkin kalau koreografer yang didirect langsung sama Pak Yudi, itu actionnya agak berbeda. Di sini actionnya lebih punya drama. Jadi nggak cuma
hajar-hajar, tapi setiap kali one move itu pasti punya motivasi dan itu sebuah narasi gitu. Jadi treatment yang diberikan gore-nya oleh Pak Rocky ini akan terlihat sangat sadis. Ya sama dia. Kan dia gue kejar-kejar. Tapi bukan yang fighting aku balas fighting. Udah deh, lu stop deh. Ini mah mulai spoiler. Sebenarnya gue kalau dibilang comeback sih udah lama tetap bertahan di industri ini. Cuman pasif aja kali. Jadi kadang ada kadang enggak gitu ya. Karena kan gue harus mikirin soal masalah penyakit gue ini juga, masalah psikologi. Dan penyakit psikologi ini juga yang ngebuat gue makin paham soal cerita ini gitu. Ada beberapa kerelataan yang terjadi dalam pikiran gue dan cerita ini gitu. Jadi itu lebih memudahkan gue untuk masuk ke karakter. Cuman yang namanya kerja kan kita harus bekerja gitu. Apalagi ini request gitu. Kalau psikologi, karena gue punya teman psikolog ya cukup banyak juga. Jadinya gue sering ngobrol, apalagi polisi juga. Jadi kita sering ngobrol soal masalah kriminalitas, kriminologi, dan soal penyakit psikologi lainnya. Jadinya apa yang gue dapat dari rangkuman-rangkuman yang pernah gue obrolin, karena gue suka ngobrol orangnya. Jadinya beberapa conversation yang pernah gue alami dulu, itu bisa gue tarik kembali untuk mencontohkan beberapa adegan di sini. Semoga ya terrealisasi. Sebenarnya dari gue nya sendiri, karena bilang pikir sih gue ya gimana ya, orang itu kan bebas berimajinasi selagi dia dalam ranah kreativitas. Sebenarnya sih nggak apa-apa untuk berkreasi, mau jelek mau enggak nanti dulu, yang penting berkreasi. Kecuali dia berkreativitas punya saknya itu adalah nominal atau dan lain-lain gitu, itu yang dihindarin bang. Tapi yang benar-benar mau berkarya ya itu yang akan kita laden gitu. Film dan series lagi benar-benar digempur sih, yang lagi dijalanin sekarang gitu. Tapi nggak juga nah, film mah stres, harus capeknya itu karena pembedahan skripnya itu berkali-kali gitu, capek. Apalagi ini 10 episode gitu, ini baca satu episode capek, ini 10 episode berkali-kali gitu. Dan ya dibilang menyenangkan ya, tapi itulah yang gue seneng capek dengan kondisi seperti itu. Iya betul. Jadi kalau gue kalau gabut ya udah baca skrip, oh ini tuh apa namanya, oke ini lagi gitu. Ya di sini psikopat, di sini karakternya itu nyamuk. Di sini psikopat. Wah, kalau psikopat langsung keluar set gitu kan, nyamuknya kena. Jadi kalau di sini perannya psikopat dan punya seksualitas yang tinggi. Yes. Jadinya akan ada banyak adegan itu juga sambil membunuh-bunuh. Jadi itu menjadi menggabung gitu. Lo bayangin ya tuh. Jadinya mencintai. Jadi ada adegan itu dan ada adegan sambil membunuh mereka sambil gue ngelakuin hal itu. So jangan marah sama gue. Karena gue ngelakuin itu. Oh ya, hari ini kita preskon untuk WeTV original Cinta Mati. Kita dari tadi sih udah ngobrol-ngobrol bareng dan alhamdulillah berjalan lancar. Di WeTV original Cinta Mati ini aku berperan sebagai Alea. Ya, anak-anak SMA 17 tahun pada umumnya punya, ya Alea ini punya masalahnya tersendiri dan dia juga ada suatu saat dia bertemu dengan lelaki Bara yang diperankan oleh Aliando. Di situ sih semua mulai hal-hal menegangkan, terornya, karena ini kan bercerita tentang romance thriller gitu. Remaja orang tua, tapi yang bisa aku bilang ini di atas 13 tahun plus sih itu. Dan yang paling penting sih yang menonton sebenarnya orang tua sih, karena ini banyak banget edukasi untuk orang tua agar
bisa mendapatkan warning signs dari cerita ini gitu sih. Udah pasti bisa dilihat dari romance thrillernya, udah pasti akan ada adegan-adegan yang gore, adegan-adegan yang menegangkan. Aduh, takut makin spoiler ya, cuman aku cuma bisa bilang di sini aku memerankan karakter yang tidak seperti biasa aku perankan. Bang Ali pun, Aliando juga memerankan karakter yang tidak biasa yang dia peranin itu sih. Harapannya sih yang penting laku ya saya itu paling nggak, yang penting sukses, lancar, pas penayangan juga semua orang bisa menerima ceritanya dengan baik, bisa excited dengan ceritanya, dan semoga edukasi-edukasi yang ada di dalam cerita pun bisa diterima dengan baik sama seluruh masyarakat. Oh di sini ya saya di sini sebagai Dokter Rehan di series originalnya WTV. Jadi kalau jadi papanya Aisyah di sini, singkatnya di sini adalah bagaimana ketakutan seorang ayah jika putrinya jatuh cinta kepada orang yang salah. Poinnya ya banyak sekali. Kan hubungan antara ayah dan putrinya itu kan kompleks sekali kan dalam kehidupan realitas sehari-hari. Ini yang diceritain ini juga diangkat dan dikupas gitu loh. Tapi di sini pesan moralnya banyak sekali, karena pesan moralnya si ayah ini akan tetap menjaga putrinya sebaik mungkin dari bajingan-bajingan di luar sana gitu loh. Saya di kontak oleh Rocky Soraya, kebetulan Rocky kan sahabat. Ya kita udah sering kerja sama di film. Pada saat dia bilang, bro, gue ada cerita yang seperti ini sangat cocok buat lu. Seorang ayah yang sangat protektif terhadap putrinya. Dan saya baca skenario-nya, ya saya tertarik. Karena menurut saya cocok dengan profilnya saya. Sementara ini ada 3 tawaran, lagi saya pilih. Mana yang cukup menarik perannya dan stasiun TV-nya. Harapannya tentu film ini bisa memberikan hiburan buat penonton WTV di Indonesia maupun di luar Indonesia.